Assalamualaikum, hai semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membuat kue tradisional yang penggemarnya masih sangat banyak. Kue ini masih sangat sering kita jumpai ketika ada hajatan dan isian snack box. Hanya menambahkan satu bahan, kue ini bisa empuk dan bertahan 2 hari. Yang baru mampir dan tertarik dengan video kami, jangan lupa bantu subscribe ya. Penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan ubi ungu. Rebus ubi ungunya sebanyak 250 gram. Rebus selama 30 menit dengan menggunakan api besar. Setelah 30 menit, cek dengan menusuknya dengan menggunakan garpu. Jika sudah lembek, artinya sudah matang. Angkat dan langsung pindahkan ke wadah. Selagi ubinya masih panas, langsung menghaluskannya dengan menggunakan cobek yang dialasi dengan plastik agar tidak melengket. Nah, setelah ubinya semuanya halus, kita sisihkan terlebih dahulu sampai menunggu hingga dingin. Selanjutnya, kita membuat untinya. Tuang air sebanyak 100 ml. Gula aren sebanyak 150 gram. Selanjutnya, aduk hingga gula arennya semua terendam air. Tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu aduk kembali hingga gula dan garamnya tercampur rata. Kemudian, tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu aduk kembali. Setelah mendidih, masukkan kelapa sebanyak 200 gram. Di sini saya menggunakan kelapa yang setengah tua ya. Aduk dan biarkan sampai kelapanya masak. Setelah airnya mulai menyusut, usahakan aduk secara terus-menerus agar tidak mudah gosong. Nah, ini untinya sudah jadi ya teman-teman. Kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu hingga untinya dingin. Setelah dingin, kita bentuk bulat untinya. Di sini saya mengambil adonan sebanyak kira-kira 10 gram ya teman-teman. Nah, ini unti kelapanya sudah semua kita bulatkan ya. Kita mendapatkan hasil 20 pieces dari unti yang kita buat tadi. Setelah ubinya dingin, kemudian masukkan tepung ketan putih sebanyak 150 gram. Tepung ketan hitam sebanyak 100 gram. Tambahkan garam 1/2 sendok teh. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kemudian tambahkan air hangat sebanyak 200-250 ml. Dituangkannya secara bertahap ya. Lalu uleni adonannya.
Jika dirasa adonannya masih berhamburan dan masih keras, tambahkan lagi air. Kemudian lanjutkan menguleninya. Nah, di sini adonannya masih agak keras, jadi saya tambahkan lagi sisa dari airnya. Namun tidak saya tuangkan semua, masih ada sedikit ya. Uleni kembali hingga adonannya kalis. Jadi total air yang saya gunakan adalah sebanyak 230. Jadi kebutuhan air itu harus disesuaikan dengan jenis dari tepungnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tidak keras dan tidak lembek. Langkah selanjutnya, tambahkan minyak sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini dia rahasianya hingga kue mendutnya empuk sampai 2 hari. Selanjutnya, uleni kembali hingga benar-benar semua minyaknya tercampur rata. Setelah minyaknya tercampur rata, kemudian bagi adonan. Setiap adonan beratnya seberat 20 gram ya. Atau sesuai dengan keinginannya. Nah, karena di sini tadi untinya sudah dibagi menjadi 20, jadi adonannya saya bagi 20 juga ya. Nah, dan ini adonannya sudah semua kita bagi ya. Selanjutnya langsung kita bentuk. Usahakan saat kita membentuk adonan, adonan yang belum kita bentuk itu ditutup rapat agar tidak mudah kering. Ini selanjutnya kita isi dengan unti, lalu kita tutup rapat, kemudian kita bulat-bulatkan sampai mulus. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Saat kita membentuk, usahakan sudah memanaskan air di kukusan ya. Sekarang adonannya semua sudah terisi dengan unti ya. Saatnya kita mengukusnya. Kukus selama kurang lebih 30 menit. Jika menggunakan kukusan yang tutupannya datar, diusahakan dilapisi dengan kain ya. Setelah 30 menit, kue mendutnya sudah matang. Selanjutnya kita siapkan daun yang sebelumnya kita sudah lemaskan di atas kompor atau di bawah terik matahari. Kemudian kita bentuk kerucut seperti di video. Sebelum daunnya kita bentuk, olesi terlebih dahulu dengan minyak sayur. Selanjutnya, ambil kue mendut yang sudah matang, kemudian masukkan ke dalam daun. Lalu, olesi kembali dengan minyak sayur. Selanjutnya, kita lipat daunnya seperti yang terlihat di video. Usahakan kue mendut yang baru matang langsung dibungkus agar tidak mudah kering ya. Lakukan cara yang sama sampai semua kue mendutnya terbungkus.
Nah, ini semua kue mendutnya sudah selesai terbungkus ya. Selanjutnya kita melakukan proses pengukusan. Masukkan ke dalam kukusan, kemudian kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Gunanya agar kue mendut ini bisa bertahan lama. Di daerah lain, kue ini biasa disebut juga dengan kue Bugis. Bedanya tidak dikukus lagi. Setelah 10 menit, kita angkat dan dinginkan. Kue mendutnya sudah siap untuk disajikan. Saatnya kita menikmati kue mendutnya. Walaupun tanpa santan, kue mendut ini teksturnya lembut dan legit. Makan satu pasti nggak akan cukup. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya. Isiannya pun legit dan manisnya pas. Bener-bener perpaduan yang sangat pas. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.